Dalam video kali ini, saya mau praktek mengolah data menggunakan software Efuse. Nah, di sini variabelnya ada 5. Ada namanya variabel profitabilitas, itu X1. Variabel leverage, itu X2. Film size, itu X3. GCG, Good Corporate Governance, itu variabel Z-nya, variabel moderasinya. Nah, variabel Y-nya itu adalah nilai perusahaan. Nah, di sini metode analisis datanya itu adalah regresi data panel, kasusnya kasus moderasi. Di mana di sini variabel GCG-nya itu sebagai variabel moderasinya. Nah, ini dia alur analisis data yang akan saya praktekkan. Jadi di sini ada uji asumsi klasik ya yang mau saya cari. Ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Jadi tahap pertama kita harus lolos uji asumsi klasiknya. Nah, yang buat susah itu kalau nggak lolos. Nah, itu dia. Nah, ternyata nanti pada saat kita praktekkan, itu uji asumsi normalitasnya tidak lolos. Nah, supaya asumsi normalitasnya terpenuhi, nanti saya akan menggunakan pendekatan transformasi data dengan pendekatan logaritma natural normal agar lolos asumsi normalitasnya. Oke, kita langsung praktek aja. Nah, sebenarnya hasil olah datanya sudah selesai ya. Nah, ini alur analisis datanya. Hasil yang saya kerjakan ini dia, ada deskriptif, ada normalitas, ada multikolinearitas, ada autokorelasi. Ini sudah lolos semua. Tapi nanti kita praktekkan. Ada uji heteroskedastisitas, ada pengujian penentuan model, ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange. Nah, baru model yang terpilih ada common effect model, fixed effect model, random effect model. Nah, yang terpilih adalah model common effect model. Nah, nanti baru interpretasinya ada koefisien determinasi, ada uji F, pengaruh simultan, dan pengujian hipotesisnya. Nah, inilah yang saya kerjakan. Sekarang kita langsung praktek olah datanya. Nah, kita lihat dulu datanya ya. Jadi profitabilitas itu ROA ya. Kemudian kalau leverage itu kita menggunakan DER. Kalau film size itu menggunakan size ya. Nah, di sini variabel moderasinya itu adalah GCG. Nah, itu moderasinya. Nah, sementara ini namanya interaksinya ya. Ini interaksinya ya. Kegunaannya untuk pengujian hipotesis moderasinya. Ya. Di sini saya menggunakan pendekatan perkalian ya antara variabel moderasinya dengan variabel independennya. Tapi di sini saya menggunakan pendekatan centering. Di sini saya menggunakan pengurangan nilai rata-rata. Itu tujuannya supaya kita terhindar dari permasalahan multikolinearitas. Itu alasannya, ya. Seperti itu dia. Teorinya ada, tinggal teman-teman cari aja, ya. Oke, ya. Kemudian untuk variabel Y-nya itu PBV. Oke, kita langsung coba praktek untuk uji asumsi klasiknya dulu. Kita harus lihat datanya itu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Kemudian kalau teman-teman hitung, ini ada 31 perusahaan ya. Ada 31 perusahaan ya. Datanya diamati dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, oke ya. Nah, sekarang teman-teman, kita jalankan dulu software Efuse-nya ya. Oke.
Di sini saya menggunakan software eFuse versi 10. Kalau teman-teman mau gunakan versi 11, 12, 13, 14, 15, 16, terserah. Mau pakai versi berapa aja silahkan ya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Selama ujinya itu sama, seperti itu dia. Oke, lanjut. Kemudian kita pilih file, kemudian pilih new, pilih work file. Nah, ini dia. Nah, kita lihat jumlah barisnya, jumlah datanya ada sebanyak 155 baris data. Jadi di sini pilih unstructured ya. Kemudian jumlah baris datanya ada 155 observasi ya. Kita pilih OK. Nah, ya, ini dia. Kemudian teman-teman pilih quick, pilih empty group. Nah, baru di sini teman-teman di-copy datanya. Nah, dari sini di-copy ya, datanya di-copy semuanya ke bawah. Kita copy semuanya ke bawah. Kemudian kita pindahkan ya. Klik kanan paste. Nah, itu dia. Jangan lupa di sini sekarang kita mau melakukan regresi ya. Ini dia ya. Jadi di sini kita mau melakukan regresi ya. Pilih quick, pilih estimate equation. Nah, regresi variabel dependennya PBV ya kan. X1-nya ROA, X2 DER, X3 size, moderasinya GCG, interaksinya GCG ROA, GCG DER, GCG size, ya kan? Satu lagi jangan lupa masukkan konstantanya. Ini dia. Jadi regresi ROA, DER, size, moderasinya, interaksinya terhadap PBV. Oke, kita pilih OK. Nah, sekarang kita mau cek uji normalitasnya, ya. Cek uji asumsi klasiknya. Pertama, kita mau cek normalitas. Ya, normalitas ya, kita cek. Caranya kita pilih view, residual diagnostik, pilih ini dia, histogram normality test. Nah, ternyata lihat nilai probability-nya ya. Nah, ini dia. Lihat nilai probability-nya, ternyata dia nggak normal dia. Nilai probability-nya itu 0,000000. Ternyata di bawah 0,05, artinya asumsi normalitas belum terpenuhi. Nah, bisa juga dilihat di lampirannya ya di sini. Nah, ini dia. Nah, karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05 maka belum terpenuhi. Nah, sekarang kita transformasi ya. Kita gunakan pendekatan transformasi data dengan pendekatan logaritma natural ya, atau di sini ln. Ya udah, kita coba regres lagi di sini. Pilih quick, pilih langsung aja pilih estimate. Yang kita ln kan adalah PBV-nya ya. Karena yang sering membuat masalah itu adalah di variabel y-nya. Jadi kita buat ln PBV. Ya, kita ln kan, kemudian kita pilih OK. Cek lagi normalitasnya. Ini dia. Ternyata masih belum normal ya. Ternyata nilai probabilitasnya 0,000000, lebih kecil daripada 0,05. Masih belum normal. Nah, itu dia. Pakai cara yang paling ampuh dan paling bisa diandalkan ya. Caranya menggunakan transformasi logaritma natural normal. Ini dia, LNN. Apakah berhasil? Ayo kita coba. Caranya adalah di sini pilih estimate, tinggal pilih di sini LNN. Nanti dia LNN. Kita pilih enter, kemudian kita view residual diagnostik histogram normality. Nah, di sini sudah normal. Ternyata nilai probabilitasnya adalah 0,314581. Di atas 0,05 artinya asumsi normalitas terpenuhi. Berarti sudah normal. Bisa juga lihat di lampirannya juga sudah normal.
Nah, ini dia. Bisa juga lihat di hasil olah datanya. Nah, ini dia sudah normal. Oke, kemudian masuk yang kedua, uji multikolinearitas ya. Multikol, kita lihat nilai fifth harus di bawah 10. Itu nilai dari centernya, center fifth-nya. Harus di bawah 10. Caranya adalah pilih view, pilih koefisien diagnostik, ini dia. Fifth, variance inflation factor. Lihat di bagian center fifth-nya, yang ini dia. Ya, semua nilainya itu di bawah 10. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Di sini ya. Nah, ini dia. Ini nilai center fifth-nya. Semua nilai center fifth-nya di bawah 10 yang berarti tidak terjadi permasalahan multikol ya. Tidak terjadi permasalahan multikolinearitas karena seluruh nilai fifth-nya di bawah 10. Nah, kemudian 3, kita melakukan uji heteroskedastisitas ya, heteroskedastisitas dengan uji namanya Breuss-Pagan. Ya, itu nilai probability-nya harus di atas 0,05. Caranya adalah pilih view di sini, pilih heteroskedastisitas ya. Kemudian pilih Breuss-Pagan, oke. Nah, kita lihat nilai prob chi-square-nya ini dia, 0,9937. Itu bisa dilihat di sini. Nah, ini dia ya. Ternyata nilainya di atas 0,05, maka tidak terjadi permasalahan hetero. Kemudian lakukan uji autokorelasi ya, nomor 4 di sini. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Itu nilai dari DW harus berada di antara 1 dan 3. Ya, nilainya harus pada interval dari 1 sampai 3. Kita bisa melihat di sini caranya adalah pilih estimate, pilih oke. Nah, ini dia nilai Durbin-Watson-nya. 2,240931. Itu sudah saya buat di sini. Nah, ini dia. 2,240931. 2,24 ya kan? Nilai DW ya kan? 2,240931. Nilainya itu kan berada 2,3 ya, 2,2. Kan nilainya dari 1 sampai 3 tuh, 2,2. Berarti tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Oke, asumsi klasiknya semua sudah lolos. Nah, ya. Baru tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian pemilihan model. Ada namanya uji Chow, ya kan? Ini memilih model antara CHEM versus FEM. Ada namanya uji Hausman, itu memilih antara FEM versus REM. Ada namanya uji Lagrange, itu CHEM versus REM. Oke, kita coba praktek lagi ya. Ini kita keluar dulu aja ya, nggak usah di save ya. Oke, caranya jalankan eViews-nya lagi. Kemudian dari sini pilih file ya, new work file. Di sini pilih balance panel. Jumlah perusahaannya 31. Dari tahun berapa? Kita lihat dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ya. Oke, kemudian pilih OK. Nah, jangan lupa pilih quick, pilih empty group. Kemudian di sini ya, tinggal kita pindahkan datanya ya. Copy ke bawah semuanya. Oke, copy semua datanya. Kemudian kita pindahkan ya di sini. Klik kanan, pilih paste. Nah, ini dia. Oke, kita pilih quick, pilih estimate equation. Kita gunakan LNNPBV, ROA, DER, size, GCG, GCG ROA, ya kan?
GCG there, GCG size, dan konstantanya. Ya, ROA, their size, GCG, ya, GCG ROA, GCG their size. Nah, di sini kita panel option. Pertama non dulu. Non ini namanya common effect model. Seperti ada di lampiran ya, ada namanya common effect model. Nah, ini dia. Cara mendapatkannya ini common effect model. Nah, ini common effect model. Kalau fixed effect modelnya di sini kita pilih period fix. Ini fixed effect model ya. Seperti di sini ada fixed effect modelnya. Kalau random effect modelnya ini caranya seperti ini, random effect modelnya. Random effect modelnya ini non tapi di sini random. Oke. Nah, ini random effect model ya. Itu random effect model bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian cara mendapatkan uji Chow. Kalau uji Chow, kita harus balik ke fix dulu. Kemudian kita pilih view. Nah, likelihood ratio ini uji Chow. Itu dia, ini uji Chow. 0,1449, 0,1227. Bisa dilihat di sini ya, ada uji Chow kalau teman-teman lihat. Nah, ini dia. 0,1227 ya. Nih, itu diambil dari di sini uji Chow. Kalau uji Hausman ya, caranya kita harus balik ke random dulu. Ini dia. Di sini ada uji Hausman. Nah, ini uji Hausman 0,0137 uji Hausman. Ini dia ya. Nah, kalau uji Lagrange terakhir, uji Lagrange teman-teman tinggal pilih estimate. Kita harus balikkan non dulu ya. Oke. Nah, di sini uji Lagrange nih dia. Nah, ini nggak usah kita ikut, kita hanya pakai dua ini aja untuk uji Lagrange. 0,1570 uji Lagrange-nya. Nah, ini dia. Nah, ternyata hasilnya model yang terpilih adalah common effect model. Baru kita bisa lihat nilai R-square-nya, nilai uji simultannya, dan untuk pengujian hipotesisnya. Nah, ini untuk interpretasi dari R-square-nya, koefisien determinasi. Pengaruhnya 21,29%. Ini untuk uji F-nya 0,00008 ya. Bisa dilihat di sini untuk uji F-nya ya. Tuh. Berarti dia berpengaruh secara simultan signifikan. Nah, ini persamaannya itu diambil dari sini ya, dari koefisien. Dan untuk hipotesisnya bisa dilihat dari prop-nya. Jadi kita bisa melihat ini hasilnya. Nah, inilah dia. Misalkan ROA berpengaruh positif terhadap PBV dengan nilai koefisien regresi 0,107536 dan signifikan nih dia. Oke. Nah, yang berhasil signifikan adalah si ROA-nya, kemudian DER-nya karena nilai prop-nya di bawah 0,05 dan moderasinya yang berhasil memoderasi 1. Yang ini dia. GCG terhadap ROA. Kita bisa lihat di sini ya. GCG signifikan memoderasi pengaruh ROA terhadap PBV karena nilai prop-nya di bawah 0,05. Nah, seperti itulah teman-teman cara prakteknya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.